Why? Tato Sunda Empire. Bang Coki, tato di jidat tulisan kafir. Bangsat, kenapa gua? Esensi dari Halloween tuh apa sih? Biasanya dress code jadi hantu kan. Iya. Nah, kalau ini sekarang langsung real menjadi hantunya. Udah gitu menurut gue yang aneh itu buat gue secara pribadi adalah yang lucu tuh bukan kejadiannya tapi mati sia-sianya. Oh. Karena maksud gue fokus udah banyak survive gitu ya. COVID. Lalala. Nggak, coba lo pikir, dia sudah cuci tangan. Iya, iya. Sudah cuci tangan. Sudah Udah dengerin dokter Tirta. udah dengerin dokter Tirta. Udah vaksin ya. Udah vaksin 3 kali, udah ngantri-ngantri sampai tidak, saya harus duluan booster. Saya harus duluan booster. Nafas. Nggak, maksud gua dia udah melewati Itu sedih pandemi. sih. Itu maksudnya itu ironi juga. Sinetron-sinetron Indonesia itu kurang menggambarkan keberagaman, bener gak? Ya. Semua sinetron yang main orang Islam. Bener gak? Apa nggak ada tetangga orang Kristen gitu maksud saya? Ya dong, nggak ada loh orang Kristen di tiba-tiba nggak ada orang Kristen di sinetron ya kan? Padahal di kenyataan misal tukang bubur naik haji kan bisa misalnya dia membeli plastiknya ke kokoh-kokoh Chinese. Nah, itu yang bikin mungkin dia jadi nggak tahu kalau ada agama lain mungkin gitu ya, mungkin. Betul. Ya kan? Sinetron azab rata-rata orang Islam. Betul. Kenapa tidak ada azab orang Kristen? Karena azab orang Kristen, loh, nggak pernah ada kan sinetron azab orang Kristen? Nggak ada dong. Nggak ada. Karena azab orang Kristen ya adalah susah bangun gereja. Anjay harus dilarang karena anjay itu artinya aneh jahiliyah. Anjay, aneh Yahudi. Itu artinya, bro. Dan memang inilah misi-misi Israel untuk menjadi misionaris Israel itu mau ngancurin kita emang aneh bangsat. Bro, Abu Lahab dan Abu Jahal saat ingin menyerang kaum-kaum dan para sahabat, dia berkata kepada teman-temannya, anjay, la maula la'is, ini mah anjay, ani jahiliyah. Itu adalah kata-kata Abu Jahal, Israel dan lain-lain untuk menghancurkan umat kita. Memang benar harus dilarang. Sekarang semua orang berdark jokes katanya. Sekarang semua orang ngepost meme dari internet yang komedi-komedinya gelap gitu, yang bitter. Ya mungkin gak semua orang, tapi intensitasnya sekarang tuh jadi lebih banyak daripada sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu mungkin. Semua orang berdark jokes, bahkan terutama di Twitter ya. Sempet trending tuh si Fizi, yang dari Upin Ipin tuh, yang dia bilang surga di telapak kaki ibu, apalah gitu jokesnya. Itu juga menurut gue basic banget. Tapi sekarang semua orang ngerasa, wah, dark jokes gitu. Gue punya 2 reaksi nih. Reaksi yang pertama, gue seneng akhirnya banyak orang yang bisa mengembrace apa yang gue lakukan selama ini gitu. Dan akhirnya banyak orang juga yang merasa bahwa apa yang gue lakukan nih jauh sebelum ini menjadi bukan menjadi viral ya, menjadi umum seperti sekarang nih. Akhirnya banyak yang mengerti. Gue seneng. Ya, itu emang tujuan gue kan, pengen supaya akhirnya semua orang bisa berdark humor, atau at least bisa menikmati jenis humor kayak gini. Gue seneng akhirnya jadi banyak orang gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue sebel juga, sebel karena akhirnya jadi banyak orang yang ngejilat ludahnya sendiri gitu. Gue inget banget dulu waktu gue dark jokes ya di Twitter, atau gue nge-tweet di Twitter gitu,
diusir dari Twitter, dibilang nggak bermoral lah, dibilang nggak berakhlak lah, dibilang manusia bangsat, disuruh mati, ada yang nyuruh gue mati. Tapi sekarang kebanyakan orang yang mengutuk gue tertawa-tawa dengan jokes yang serupa tapi temanya beda. Munafik, hipokrit. Terutama Twitter ya. Twitter tuh kayak ngelihat dark jokes tuh kayak sesuatu yang baru gitu. Padahal di sosmed lain sih itu udah lama banget. Terutama di Facebook ya. Dark humor tuh di Facebook tuh udah buset deh. Udah dari zaman kapan tahu mereka punya grup-grup tertentu gitu. Tapi memang Twitter sekali lagi norak. Padahal tuh Facebook tuh image-nya kan apa? Sosmed penyebar hoax ya. Image-nya Facebook tuh kan banyak Russian bot. Tetap lebih norak Twitter. Ada dark jokes pertama-tama diomelin kan sama SJW Cooper. Apa nih? Tidak berberi kemanusiaan. Lama-lama di-embrace. Emang bangsat. Memang orang-orang di Twitter tuh punya kecenderungan, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan tuh orang-orang di Twitter tuh kecenderungannya, hobinya adalah menjilat ludah sendiri. Nggak tahu, apa mungkin dia ludah tuh punya rasa yang delicioso buat orang-orang di Twitter. Ya tahu lah. Ya gue gregetan aja sih. Dulu marah-marah, sekarang menikmati. Dulu bilang gak punya akhlak, sekarang bilang gak ada akhlak, tapi sambil ketawa-tawa. WK emang bangsat. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi tetap gue sebel. Biarin aja, tapi tetap aja gue sebel. Dan gue nggak mau main Twitter lagi ya, soalnya orang-orang di Twitter tuh kebanyakan kayak ngerasa lebih baik dari pengguna sosmed lain gitu. Cuman karena mereka punya fitur atau cuman karena mereka bisa bikin thread panjang gitu tentang opini mereka. Padahal mah di sosmed lain juga bisa. Tapi orang-orang Twitter itu punya kecenderungan tuh merasa lebih baik dari pengguna sosmed lain gitu. Udah gitu banyak SJW Cooper lagi. Gak semuanya, banyak. Dan menurut gua, kenapa gua yakin ini adalah demo yang Keuntungan dari orang yang masih punya agama, punya keyakinan. Meskipun Sumpah Pocong bukan ajaran agama ya, tapi itu tradisi. Tapi itu setidaknya Coki, orang yang punya keyakinan, punya kepercayaan. Jadi kalau tuduh-tuduhan kamu, ya udah Sumpah Pocong, pasti dia nggak berani. Loh, itulah keuntungan orang yang berkepercayaan dan berkeyakinan. Sekarang kalau orang seperti Anda, apa jalan untuk membuktikan sesuatu? Tes kebohongan, tes DNA, forensik, 100% asli, fakta, tidak diduga-duga. Aku menang lagi. Aku menang. Logika selalu menang. Sayang selalu menang. Melawan dongeng-dongeng. Semenjak saya menjadi iklan Free Fire, Bupati ya? Free Fire adalah game terbaik. Game terbaik. Grafiknya luar biasa dong. Keren banget ya? Keren banget. Keren lebih banget. simple, Wow. lebih simple. Tanpa pintu itu lebih simple. Iya. Dan Tuh. bisa dimainin oleh siapapun. Yoi. Dengan HP apapun. Apapun, HP Anda Asia Hidayah juga bisa. Mantap. Tapi nih, Ya. konten yang paling terbaru itu sama Bang Pen kan saya Ya. lihat Bapak ini main PUBG dengan tulisan PUBG game terbaik. Ya. Nah, bagaimana ini? Bapak ini tidak konsisten. Tapi pada saat saya dapat kerjaan dari Mobile Legends ya saya terima juga. Makanya saya tagline saya dan Coki, kita menjual jiwa kita kepada penawar tertinggi. Baik. Gitu. Cuan for life ya. Tapi jujurly, Jujurly, oke, seriously, gimana nih? Jaksel, ketularan. Tapi secara serius saya sungkan sebenarnya Oke. pada developernya gitu. Ya Baik. makanya biar nggak sungkan, ayolah tolonglah jadiin BA lah. Cakep. Free Fire tuh BA-nya Jota Slim. Mm-mm. Ya susah sih ngalahin Jota Slim. Aduh, kecuali Jota Slim kena kasus penista agama mungkin. 5 dampak negatif mengkonsumsi pisang terlalu banyak. Yang pertama adalah mengantuk. Iya, mengantuk. Itu anggota DPR kebanyakan makan pisang. Makanya mengantuk.
kadar gula rendah. Kadar gula darah. Kadar, saya emosi soalnya ini baca kekurangan pisang yang selama-lama ditutupi pemerintah. Yang kelima ini yang paling parah nih. Menyebabkan kerusakan saraf. Ini beritanya Mas, percaya atau tidak? Percaya dong. Kan ini dari alhikmah.com kan. Enggak ya, sebenarnya kebaikan kan lebih banyak daripada kekurangannya. Anda punya datanya enggak? Anda jangan ngomong doang, harus ada data di sini, ya kan? Iya. Anda jangan seperti golongan saya. Ngomong nggak ada data, yang penting marah-marah aja. Kenapa lambang LGBT Iya. pelangi?